Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan sambil menunggu Ustadz Arif Rahman Haji yang barangkali dalam perjalanan menuju ke tempat ini dari PUTM Kaliuran, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu terlebih dahulu biar lebih hangat suasananya, dan juga ini saya lihat Bapak Ibu hadirin banyak yang sedang memasuki ruangan ini. Oke. Kalau saya boleh meniru Ustadz Maulana, jamaah ya, ini biar hangat saja ya Bu ya. Oke. Oh, oke, alhamdulillah. Monggo Ustaz. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk menghangatkan suasana, saya ingin membacakan pantun terlebih dahulu. Oke. Pergi ke pasar membeli buah. Buah apel warnanya merah. Apa kabar para jamaah? Semoga pagi ini sehat dan berkah. Amin. Ya. Pergi ke pasar beli kue cucur, makan bubur dicampur ketan. Jangan lupa untuk bersyukur kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Satu lagi Bapak dan Ibu, bikin pecel bumbunya kacang, bikin bumbu untuk gulai. Terima kasih sudah datang. Pengajian akan segera dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Nuhun yang kami hormati Ustadz Arif Rahman Haji, sarjana pendidikan dari Perguruan Ulama Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah di Kaliuran. Bapak dan Ibu, orang tua kami yang kami hormati, dan juga adik Wildan Mustafa yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Kita bisa bersilaturahmi di gedung dakwah Muhammadiyah Turi yang bertempat di Ngabla ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan
limpahan syafaat itu senantiasa diberikan mulai di dunia ini sampai di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, waktu sudah menunjuk pukul 6:07. Oleh karena itu izinkan kami untuk memulai acaranya, dan ini tadi sedikit agak mundur karena kami sedang berkomunikasi dengan Ustadz Haji. Terima kasih Ustadz Haji, selamat datang di gedung dakwah Muhammadiyah Kapanewon Turi yang ada di Nangka ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya nanti dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik Wildan Mustafa. Acara yang ketiga nanti pengajian inti yang akan disampaikan oleh Mas Ustadz Arif Rahman Haji. Kemudian acara yang keempat nanti peresmian sekretariat PCM Kapanewon Turi, dan yang kelima nanti apresiasi kepada bapak atau ibu atau lembaga yang aktif mengikuti pengajian Ahad Kliwon di gedung dakwah ini. Bapak dan Ibu, walaupun hari ini nampaknya kok mudah-mudahan hanya belum datang semuanya saja. Di belakang masih banyak kursi. Semoga tidak bertepatan dengan tanggal 25 Desember terus akhirnya di sini kosong. Insya tidak ya Bu Nur. Ya, cuma belum datang aja Bu. Ini harinya kok cepat sekali siangnya seperti itu. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini selalu mendapatkan bimbingan dan ridhonya. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik Wildan Mustafa. Kepada adik Wildan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا
والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih diucapkan kepada anak kami Mas Ahdi Wildan Mustafa. Mas Ahdi Wildan sekolahnya di mana Mas? Dipegang mic-nya. Pondok Pesantren MBS Prambanan. Oh. Kelas berapa? Kelas 1 SMA. Iya, kelas 10 ya. Kelas 10 SMA MBS Prambanan. Ya. Sekarang sudah menerima buku rapot, makanya ini sudah pulang dulu. Oh ya, tanya-tanya Mas Wildan sudah hafal berapa juz Mas Wildan? Alhamdulillah kalau hafalan sudah datang 30 juz. Masya Allah, tepuk tangan untuk anak kami Bapak dan Ibu, luar biasa sekali. Ya, sayangnya pengajiannya di sini setiap akad Kliwon. Sebenarnya besok akad Kliwon mau saya undang lagi untuk membacakan, namun kelihatannya sudah masuk lagi ya Mas Wildan. Oke, luar biasa sekali, masih sangat muda belia. Ngomong-ngomong rumahnya mana Mas Wildan? Karangmuni. Yo ya, putranya Bapak Ibu siapa? Bapak Ahmad Jamhari. Ahmad Jamhari. Pak Ahmad Jamhari wonten mboten Bapak? Oh, alhamdulillah, masya Allah, mugi-mugi barokah semuanya ya Bapak. Mudah-mudahan Mas Wildan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengembangkan ilmunya dan menjadi ulama besar di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mas Wildan, demikian dulu, diucapkan terima kasih, sukses untuk Mas Wildan. Matur nuwun sangat. Baik Bapak dan Ibu, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Ahdi Wildan Mustafa, anak kelas 10 SMA Pondok Pesantren MBS Muhammadiyah Boarding School Prambanan. Terima kasih, mudah-mudahan ini menginspirasi kepada kita semua. Ya, yang punya anak kecil, yang punya cucu, jangan berhenti untuk mendoakan semoga anak-anaknya, cucu-cucunya juga bisa menghafal Al-Quran ya seperti Mas Wildan. Terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang sudah ngasto kunjungan kalian daharan, santai mawon Bu, monggo dipun rahati, dipun resepi kanthi prayogi, monggo sinambi mirenaken ngaos kalian Mas Ustadz Arif Rahman Aji saking PUTM Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Haji, ini adalah jamaah kita setiap akad Kliwon. Ya, diharapkan sebenarnya dari jamaah masing-masing masjid yang ada di Kapanewon Puri ini bisa
itu ngajinya di sini setiap selatan sekali ya. Namun kadang-kadang juga masih ada tempat-tempat yang masih melaksanakan kajian di akad kliwon. Kalau misalkan bergabung jadi satu, sebenarnya tempat ini bisa tidak muat ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang barusan datang, dan kami mohon bisa menempati kursi yang masih kosong. Selanjutnya kita dengarkan bersama tausiah dari Mas Ustadz Arif Rahman Aji Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi Kapanewon Turi yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Tentu lafaz yang harus sering kita ucapkan dalam setiap kondisi susah maupun senang, dalam kondisi mulia maupun dalam keadaan hina, harus ada yang pertama, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz Sardi, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas asihah wal farad. Dua nikmat Allah yang kebanyakan manusia itu lupa, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan. Ada yang sehat tapi mungkin dalam perjalanannya ada halangan sehingga tidak sempat. Ada yang sempat bahkan pengen banget ikut pengajian, menimba ilmu bersama-sama orang soleh, tapi dilalah kok ternyata masih terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah di kasur, tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul dalam rangka untuk bermajelis ilmu, di mana majelis itu adalah majelis yang dihadiri oleh malaikat, dicatat siapa saja yang hadir sampai akhir majelis tersebut. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat dan umat manusia yang senantiasa berusaha beristiqomah untuk menegakkan sunnah-sunnahnya semampu kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya saya sebenarnya orang Jawa. Kalau niku tiyang Jawi, tapi nek dikengken matur kromo boten saged kejaba nggih sedhek mawon. Jadi nanti mohon maaf kalau bahasanya agak campur-campur, tapi akan saya perbanyak dengan bahasa Indonesia. Kemudian saya juga yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ternyata pengajian ini menjadi ngaret, mundur, tidak sesuai dengan jadwal jam 6. Karena saya kira jam 6 sampai sini itu langsung naik mimbar, ternyata di acara ini enggak ekspektasi
kasih saya seperti ini. Luar biasa jamaah Turi, luar biasa jamaah PCM Turi. Yang biasanya kalau ahad pagi di tempat pakem atau di tempat yang lain itu ya datang di Sumonggoake langsung pun. Ternyata perkiraan saya salah, jam datang saya 6 pas itu ternyata masih ada di acara. Jadi saya mohon maaf kenapa saya telat, karena saya kalau setiap subuh ngaji bareng anak-anak di asrama dulu. Jadi ngajar dulu, taklim dulu. Itu saja tadi saya taklimnya ya mohon maaf mungkin bahasa sekarang korupsi, yang seharusnya keluarnya jam 5:30, 5:30 saya cukupkan di diskon. Ya kalau anak-anak yang namanya jam pelajaran ada diskon biasanya bukannya malah sedih, malah seneng. Ya alhamdulillah ala kulli hal saya bisa sampai sini bersilaturahim dengan bapak-bapak ibu semuanya. Dan perlu diketahui, mungkin kalau saya sebut saya orang mana pasti bapak langsung akan ngerti, karena saya dapat info kemarin, dapat kunjungan. Saya itu orang asli Limpung, Kabupaten Batang. Saya kemarin dapat informasi kayaknya PCM Turi ke Limpung atau PCM Limpung juga ke sini. Nah saya termasuk orang sana sebenarnya. Cuma sudah sejak 2011 saya ke Jogja sampai sekarang kuliah dan juga master di Jogja. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi hari ini tanggal 25 Desember, berarti tinggal berapa hari lagi tahun baru? 6 hari lagi. Kita akan menyongsong tahun baru. Kita akan menemui tahun baru insya Allah. 6 hari itu pikiran kita cepat, tapi belum tentu umur kita sampai. Oleh karena itu sebagai bentuk, kalau kata anak muda sekarang, resolusi. Ya, kaulah muda menyebutnya resolusi tahun 2023. Ya resolusi itu kalau dalam bahasa Indonesia kan dua kata, re dan solusi. Kalau ada kata awalan re berarti artinya mengembalikan atau kembali membuat solusi di tahun 2023. Reboisasi berarti penghijauan kembali. Replay itu berarti memainkan kembali. Rekondisi, pokoknya kalau yang awalnya re itu pasti ada pengulangan atau kembali, mengembalikan kondisi seperti semula. Nah kalau rezeki apa bu bapak? Karunia Allah yang selalu kembali kepada kita terus menerus. Amin. Kalau itu otak saya. Ya Allah mengingatkan kita sebagai seorang muslim dalam rangka untuk menyiapkan dalam segala sesuatu hidup kita. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, mungkin Bapak Ibu sudah menghafalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam rangka kita menyambut tahun baru pasti biasanya senang. Senang yang pertama libur pasti. Senang yang kedua biasanya karena sudah menjadi kebudayaan dari dulu anak-anak kita, terutama yang masih muda pasti akan jalan-jalan, pasti akan bersenang-senang. Paling tidak minimal kalau kita punya keluarga di rumah ya bakar-bakar, makan-makan. Alhamdulillah kita bisa menemui tahun baru. Tapi dari semua kesenangan itu ada yang luput dari kita, bahwa ternyata umur kita semakin berkurang, bahwa ternyata hari-hari kita itu semakin memendek, bahwa ternyata tahun-tahun kita sudah lalui, tinggal berapa tahun lagi kita akan lalu, kita nggak tahu. Dan kesenangan itu sifatnya semuanya sementara. Ada kehidupan yang lebih abadi, ada kesenangan yang lebih abadi, yaitu di akhirat. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah.
Wal tandur nafsu ma qaddamat liwat, dan perhatikanlah dirimu. Wal tandur ini perintah juga. Yang pertama ittaqullah, fi'il amr perintah, wal tandur juga perintah. Perhatikan dirimu untuk hari esok. Konteks ayat ini berbicara tentang akhirat. Hari esok itu maksudnya akhirat. Wal tandur nafsu ma qaddamat liwat. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa harus didahului dengan takwa dulu? Kenapa Allah itu mengatakan takwa sih baru kamu membuat jadwal resolusi di tahun 2023? Kalau belum bertakwa nggak usah sok-sokan ngasih resolusi. Bahasa secara tidak langsung kan begitu. Karena dalam setiap mempersiapkan kehidupan kita sehari-harinya untuk esok harinya, kalau tidak berdasarkan takwa, bisa jadi persiapan itu hanya bersifat dunia saja. Maka harus dilandasi dengan takwa. Takwa kan kalau yang kita sering dengar adalah imtithalu al-awamir wajtinabi an-nawahi, menegakkan atau melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Takwa. Ini maksudnya kenapa Allah kok memberikan kata ittaqullah dulu? Supaya kita takut dulu kepada Allah, supaya kita itu senantiasa melaksanakan kewajiban Allah dulu dan menjauhi larangannya. Baru silahkan membuat resolusi di tahun-tahun selanjutnya. Tentu resolusi itu tidak hanya bersifat duniawi, tapi resolusi bersifat akhirat sebagaimana ayat ini berbicara. 2023 dunia dan akhirat haji. Tahun 2023 dunia dan akhirat umroh. 2023 saya punya kendaraan, yang kendaraan itu saya wakafkan untuk PCM Touring. Misalkan. Jadi ada sifat dunia juga ada sifat akhirat. Jangan sampai resolusi yang kita buat, jangan sampai rencana-rencana tahun depan yang kita buat hanya bersifat dunia saja. Sekarang pertanyaannya, apa sih sifat orang yang bertakwa itu? Apakah cuma imtithalil awamir dan ijtinabi an-nawahi? Apakah secara umum begitu? Iya, tapi secara spesifik bagaimana? Kita lihat di surat Al-Baqarah paling awal, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebelumnya apa ayatnya berbunyi? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, ulama sepakat huruf muqatta'ah fawadihus suwar ini hanya Allah yang tahu. Kalau mufassir mengatakan Allahu a'lam bi muradihi, pasti Allah yang mengetahui. Hampir-hampir nggak ada yang ngerti maksudnya apa. Yasin, alif lam dan selainnya. Dari kalau kita la raiba fi, Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa itu datangnya dari Allah dan itu ditujukan untuk Muhammad. Dan Al-Quran ini itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Mufassir mengatakan As-Suyuti, hudan itu bimakna hadi. Hudan itu adalah isim masdar. Kalau dalam bahasa Indonesia itu objek. Kalau hadi itu isim fa'il atau subjek. Petunjuk dan yang menunjuk itu sama apa beda? Pelaku sama objek itu sama apa beda? Beda nih. Jadi Al-Quran itu petunjuk yang maksudnya itu akan memberikan petunjuk bagi orang muttaqin. Tapi kapan petunjuk itu bisa bersifat menunjuk? Kapan Al-Quran itu bisa memfungsikan sebagai petunjuk? Al-Quran di dalam HP atau Al-Quran yang kita punya mushaf akan kehilangan sifatnya sebagai petunjuk kalau hanya dipajang di kamar, hanya dipajang di
ruang tamu, nggak menjadi hadir. Maka supaya hudan itu menjadi hadir, bacalah Al-Quran itu. Apa contoh yang lainnya? Petunjuk tidak dapat menunjuk. Baju. Kita sudah tahu merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Terus. Tapi karena kita tidak memperhatikan merah, kuning, hijaunya, lampu merah, maka kita lalu saja. Yang terjadi tabrakan. Itu petunjuk, tapi apakah memberikan petunjuk bagi kita? Enggak, kan kita nggak memperhatikan. Maka fungsi Al-Quran itu akan hilang sebagai petunjuk kalau kita nggak baca. Bagaimana cara memfungsikannya? Mari kita baca. Bagaimana mau baca? Kita nggak meyakini Al-Quran itu datangnya dari Allah untuk Muhammad. Maka siapa yang bisa yakin bahwa itu Al-Quran itu datang dari Allah? Lil muttaqin. Hanya orang yang bertakwa saja yang yakin bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah dan untuk Nabi Muhammad. Kalau zaman sekarang ada yang mengatakan Al-Quran itu perlu direvisi. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu bukan datangnya dari Allah, Al-Quran itu hanya buatan Muhammad, Al-Quran itu buatan manusia. Kalau kita terpengaruh oleh pernyataan-pernyataan itu, ya wajar. Wajar kalau Al-Quran itu tidak menjadi petunjuk bagi kita. Karena yang dapat mengambil petunjuk Al-Quran itu hanya orang-orang bertakwa. Lil muttaqin. Nah, barulah di ayat setelahnya, ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa itu orang bertakwa? Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang goib dulu. Orang bertakwa itu orang yang beriman kepada yang goib. Beriman kepada yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kita meyakini wujudnya, kita meyakini keberadaannya, kita merasakannya tapi tidak bisa melihat, tapi kita mengimaninya. Itu kan luar biasa. Kalau ditanya sakit ningali Allah Subhanahu wa taala, mboten. Tempatnya Allah di mana? Tidak ngerti. Bentuknya Allah seperti apa? Enggak tahu. Tapi kok kamu percaya Allah itu Tuhan? Tapi kok kamu percaya Allah itu yang menciptakan langit dan bumi? Karena kita berpikirnya dengan kacamata iman, bukan kacamata akal. Kalau kacamata akal pasti nggak akan bisa. Karena akal kita terbatas, akal kita punya batasan. Maka berpikir dengan kacamata iman, dengan kacamata hati. Dan mungkin keberadaan ini semua itu tidak ada yang menciptakan. Orang Nabi Ibrahim saja sempat bingung ketika melihat bintang yang bersinar. Oh, ini Tuhan saya kayaknya ini. Tapi ternyata bintang juga bisa terbenam. Muncullah bulan yang lebih besar daripada bintang. Oh, ini lebih besar. Ini Tuhan saya ini. Ternyata tenggelam juga. Saya nggak suka sesuatu yang tenggelam, harus ada terus. Maka muncullah siang hari matahari, bintang yang paling besar. Wah, ini pasti lebih perkasa daripada bulan dan bintang. Tapi ternyata kalau malam hari hilang juga. Masa Tuhan kok hilang? Tidak mungkin. Ini pelajaran bagi kita bahwa Allah itu selalu ada. Dan kita harus mainnya dengan kacamata iman. Baru kalau sudah beriman dengan yang gaib, alladzina yuqimuna sholata, baru menegakkan sholat. Kenapa kok harus beriman dengan yang gaib dulu baru kemudian melaksanakan sholat? Karena syarat untuk diterima sholatnya kita harus syahadat dulu. Syahadat berarti mengimani Allah, mengimani Muhammad, mengimani hari akhir. Itu kan semuanya perkara iman. Sedangkan sholat adalah perkara amal. Maka kita sebelum beramal harus beriman dulu. Kalau kata mufassir sering mengatakan yuqimuna sholata itu yu'tuna bihuquqiha. Pasti mengatakan seperti itu. Yu'tuna bihuquqiha itu apa? Menegakkan sholat dengan hak-haknya. Apa hak-hak sholat itu? Hak-hak sholat itu ya dipenuhi rukuknya secara benar, tumaknina, lurus, sujudnya juga tumaknina. Jangan seperti kalau kita pas ngasih makan kepada ayam, cepet notoli menir, itu kan cepat seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Bahkan kalau kata Nabi, orang yang seperti itu adalah pencuri dalam sholat. Pencuri dalam sholat. Maka kata ulama pasti yu'tuna bihuquqiha.
Melaksanakan sholat itu tidak cuma sekedar melaksanakan sholat, harus tumakninah, harus dilaksanakan benar-benar, bahkan dari sejak toharohnya, bahkan sejak dari toharohnya disempurnakan wudhunya. Jangan cuma sekedar basah tok. Biasa dari kita karena sering terburu-buru, nggak memperhatikan batas-batas wudhu, sampai siku, sampai mata kaki, batas muka mana. Padahal itu adalah syarat sah untuk sholat dengan cara bersuci dulu. Nah, barulah setelah itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan harta yang telah Allah karuniai kepada kita. Itu orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Maka kita sebelum menapaki tahun baru, sebelum menapaki hari-hari esok, kita perbaiki dulu. Sudah sejauh mana sih 2002 tahun hari ini, dari Januari sampai Desember ini kita cara beribadahnya? Bagaimana sih kita beriman kepada Allah itu? Maka yang saya inginkan adalah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bermuhasabah dulu sebelum membuat langkah-langkah masa depan. Evaluasi dulu, mumpung kita masih diberikan kesempatan. Evaluasi dulu, tingkatan takwa dulu, baru wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat. Itu yang pertama dalam rangka kita menyosong tahun 2023. Yang kedua, bekal kita, yaitu supaya kita tidak menjadi umat yang terpecah belah, supaya kita tidak tercerai-berai, selalu bersatu atas nama tauhid la ilaha illallah. Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian bihablillahi, kepada tali agama Allah, jami'an, semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Perlu kita perhatikan lagi, kenapa Allah kok mengatakan berpegang teguh dulu pada tali agama Allah sebelum mengatakan jangan kalian bercerai-berai. Ini juga perintah. Wa'tasimu fi'il amr, perintah. Perintah kita untuk jangan untuk berpegang teguh pada agama Allah. Yang kedua adalah larangan. Wala tafarraqu. Kalau dalam usul fikih itu dikatakan bahwa di balik ada larangan itu berarti ada perintah. Larangannya jangan bercerai-berai, berarti perintahnya untuk bersatu. Nah, ini perlu kita pikirkan. Maka sebenarnya yang saya ingin ajak kepada jamaah itu adalah mentadabburi Al-Quran. Inilah, kalau kita membaca Al-Quran, ngaji Al-Quran itu bisa dapat petunjuk. Tapi kalau nggak pernah dibaca, ya nggak ngerti bagaimana cara berkehidupan di dunia. Apa maksudnya kira-kira jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah bahwa persatuan itu bisa dibangun kalau kita semuanya sudah bertauhid. Atau yang kedua, bahwa perpecahan itu kebanyakan disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Kenapa? Karena kalau orang sudah berpegang teguh kepada agama Allah, nggak mungkin akan terpecah belah. Tapi ada loh Ustaz, yang terpecah belah padahal semua muslim. Coba kita lihat apa sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya karena perdagangan, sebab-sebabnya karena jabatan, sebab-sebabnya karena perebutan wilayah, mungkin lahan, pertanian. Tapi kalau misalkan dalam bermuamalah kita sudah asasnya asas tauhid, ya pasti tidak akan pernah mencurangi
manusia yang lain. Kalau asas kita sudah asasnya la ilaha illallah, maka akan implikasinya yaitu amal sholihat. Amal sholihat kan berarti berbuat baik pada sesama. Maka kita harus berpegang dulu teguh pada dari agama Allah. Ini hampir sama dengan al-hasyad tadi. Yang pertama menurut kita untuk bertakwa dulu, baru kemudian kita membuat target-target dalam kehidupan kita. Target itu adalah maksudnya target-target di akhirat nanti. Untuk menuju akhirat, kita perbaiki ibadah kita perbaiki muamalah kita bersama manusia. Dalam hal muamalah, kita waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Khususnya sesama muslim yang saya ingin katakan. Khususnya sesama muslim. Jangan pernah kemudian kita mau dicerai-beraikan. Jangan pernah kita mau kemudian diadu domba. Jangan pernah kita mau kemudian untuk digontok-gontokkan. Apalagi sebentar lagi tahun-tahun politik. Perbedaan warna loh. Beda warna saja bisa saling cerai-berai. Warna apa itu Bu? Pak? Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang oranye, macam-macam semua. Padahal belum tentu mereka itu yang semuanya dalam rangka berkontestasi, bahasa mudahnya ya ingin menjabat lah. Itu semuanya akan tepat janjinya sebagaimana ketika kampanye belum tentu. Tapi tidak berarti kemudian saya mengajak golput, enggak. Saya mengajak kritis. Kritis dalam hal apa? Jangan sampai hal yang seperti itu remehnya kemudian kita saling bertetangga itu enggak kemudian saling senyum, enggak tegur sama. Kamu milihnya kuning, saya milihnya merah, enggak akan saya bisa sama kamu. Jangan sampai seperti itu. Jangan mau seperti itu kan. Kita harus la ilaha illallah. Mau beda warnanya, mau beda gerakannya, mau beda harokahnya, tetap la ilaha illallah. Apa dasarnya? Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Innama ada lafaz inna bermakna taukid, yaitu penguatan sebenar-benarnya. Berarti orang-orang yang beriman itu benar-benar akan bisa bersaudara. Tapi ada ma-nya, menunjukkan hanya. Berarti yang bisa bersaudara itu sebenarnya persaudaraan atas agama itu adalah orang yang beriman tok. Kalau kita sesama manusia, bukan sesama agama, manusia yang lain yang beda agama, kita juga bisa bersaudara, tapi atas nama bermuamalah saja. Dunia, muamalah duniawi saja. Tapi kalau sesama muslim itu duniawi dan akhirat juga. Kenapa? Karena ketika kita mengajari, kita dakwah, kita menasihati, kemudian diikuti oleh orang lain, itu akan ada namanya amal jariah yang kalau konsep MLM itu apa? Bertingkat ya, multi level jariah. Man sana sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mengajari satu ada kebiasaan baik, kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain, maka akan falahu ajrun, dapat satu pahala orang yang mengikuti itu tanpa mengurangi orang yang mengajarinya. Jadi orang yang mengajari dapat pahala, orang yang diajari dapat pahala, terus seperti itu. Bahkan orang yang mengajari dapat pahalanya orang yang diajari ketika dia beramal dari apa yang kita ajari. Wah, biasa apa coba persaudaraan dalam Islam itu? Tidak hanya dunia tapi akhirat juga dapat. Maka jangan pernah kita memecah belah antara sama muslim. Kemudian sebaliknya juga, man sana sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengajari satu kebudayaan, satu ajaran yang jelek, falahu ismun, akan dapat dosa juga. Orang yang mengajari dapat dosanya, orang yang diajari dapat dosanya, bahkan orang yang mengajari dapat dosanya orang yang melaksanakan perbuatan maksiat atas dasar kita yang mengajarinya. Jadi berlipat ganda terus itu sampai ke bawah, terus multi level jariah, baik pahala maupun dosa. Jadi hati-hati. Terus pertanyaannya, bagaimana cara kita
susah mendeteksi dosa Ustaz. Kadang-kadang nggak ngerti. Padahal kata Rasulullah sudah jelas, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, haram juga jelas. Maka untuk mendeteksi itu ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, al birru usnul khulqi. Kebajikan itu adalah baiknya akhlak. Wal ithmu ma haka fi sadri. Dosa itu adalah sesuatu yang menggundah gulanakan hati. Kebajikan itu disebut kebajikan kalau dia berbuat baik akhlaknya. Itu disebut baik. Ada kerja bakti ya turun, saling membantu gotong royong. Tapi dosa itu adalah sesuatu yang menggundah gulanakan hati. Ada perbuatan yang kita lakukan kok kita hatinya nggak tenang, bisa jadi itu adalah dosa. Kita mau mengurangi timbangan, na'udzubillah. Mudah-mudahan warga turi tidak berjualan. Turi itu apa? Hasil paling besarnya? Salah. Yang tadinya 1 kilo dapat lumayan banyak, dikurangi timbangannya, dikasih pemberat di timbangannya itu. Tapi ternyata baru sekali ini melaksanakan kecurangan, hatinya nggak pernah tenang, tidurnya nggak nyenyak, makan nggak sedap. Berarti itu perbuatan dosa. Yang kedua, perbuatan itu tidak disukai kalau diketahui oleh banyak orang. Wa karihta ayyutolikan nas. Perbuatan itu kamu benci kalau orang itu mengetahuinya. Mohon maaf. Selingkuh kalau diketahui, konangan, kira-kira yang dikonangi itu senang apa enggak? Enggak mesti. Kalau mahasiswa atau anak sekolah curang, nyontek, diketahui oleh gurunya, kira-kira semakin bahagia, petantang atau malah isi. Itu pertanda itu adalah perbuatan dosa, perbuatan tercela. Maka kita coba deteksi dalam setiap kehidupan kita, kira-kira hati kita sering nggak tenang nggak? Sering kan? Karena banyak utangnya, cicilannya belum selesai. Iya, itu juga salah satunya. Tapi maksudnya dalam konteks dosa. Kalau kita sering nggak tenang hidupnya, bisa jadi kita sering berbuat dosa. Maka kita perlu evaluasi setiap harinya. Ketika sholat istighfar, coba direnungkan, hari ini saya melakukan apa saja. Kebaikannya ini, kejahatannya alhamdulillah saya tidak melakukan. Tapi kalau ada, pasti nggak tenang. Pasti nggak tenang hidupnya. Kalau orangnya beriman. Tapi kalau nggak orang beriman ya, mau berbuat jahat semaksiat apapun ya santai-santai mawon. Santai mawon. Ya, oleh karena itu waqtasimu bihablillahi jami'an. Kita harus berpegang teguh dulu kepada tali agama Allah, supaya ketika kita bermuamalah tidak bercerai-berai. Wala tafarraq. Tapi kata Allah, cerai-berai itu pasti akan terjadi. Buktinya di ayat selanjutnya. Wadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan. Berarti tandanya cerai-berai atau permusuhan antar muslim itu pasti akan terjadi. Karena dunia itu ya pasti menggoda, pasti akan ada yang saling berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Maka kalau sudah terjadi, wadkuru nikmatallahi, ingatlah nikmat Allah, ingatlah karunia Allah ketika kamu dulu telah bermusuhan. Ayat ini konteksnya konteks pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ketika dulu belum muslim, mereka saling bermusuhan. Apa permusuhannya? Antar suku. Mungkin Bani Hashim, mungkin dengan Bani apa begitu di suku Quraisy, saling mencari kehormatan, saling mencari wibawa, nama baik, maka akan saling saing. Itu kan dunia semuanya. Maka kemudian Allah turunkan Islam dengan Nabi Muhammad, maka kemudian semuanya bersatu orang Quraisy itu. Bahkan mereka sudah bersatu, peradabannya mengalahkan peradaban Eropa. Itu membuktikan bahwa Islam itu adalah betul-betul agama yang bisa bermaslahat. Karena mohon maaf,
sejelek-jeleknya orang Quraisy yang begitu jahiliyahnya bisa menjadi peradaban yang maju karena Islam. Mungkin kalau seandainya Islam itu diturunkan di negeri Persia yang sudah banyak teknologinya, yang sudah beradab, karena negeri Arab itu negeri dikepung para kerajaan, ada Persia, ada Romawi, yang dimana itu peradabannya lebih maju daripada Arab. Arab itu terkenal jahiliyahnya. Tapi untuk membuktikan Islam Allah turunkan Islam itu di negeri Arab yang tadinya jahiliyah, yang tadinya mungkin mau limo itu banyak, sampai sekarang peradabannya menjadi maju. Kita lihat contoh yang paling sederhana, paling Piala Dunia Qatar. Piala Dunia mana yang mampu melarang miras untuk tidak dikonsumsi di tempat Piala Dunia? Mantap sekali. Bahkan di Indonesia yang banyak Islam aja belum tentu berani untuk melarang miras. Tapi di negeri Qatar, silakan kamu kesini untuk nonton Piala Dunia, tapi tidak boleh minum miras. Ya tentu yang namanya dakwah itu pasti sedikit demi sedikit. Mereka pasti masih membuka aurat, mereka masih banyak yang tidak memakai jilbab. Paling tidak satu yang menimbulkan kemaksiatan yaitu miras sudah mereka bisa tahan. Karena sudah tidak memakai jilbab, sudah sifatnya bebas-bebasnya minum miras, pasti akan ada timbul kerusuhan. Sebagaimana kisah yang sudah terkenal, seorang laki-laki disuruh pilih bunuh manusia, memperkosa atau minum miras saja. Dia pilih miras karena dosanya paling kecil. Zina kan dosanya besar. Ternyata ketika sudah mabuk nggak sadar melihat wanita, sudah kayak melihat babon, udah diperkosa, kemudian sadar dibunuh. 3 dosa dilakukan. Miras itu berarti banyak mudaratnya daripada manfaat. Orang di dalam Al-Quran pengharaman miras saja 3 tahap, tidak langsung diharamkan. Berarti sangat wajar kalau tuan rumah Qatar itu berdakwah ya sedikit demi sedikit. Pengharaman miras itu kan nggak langsung beri, Pak, enggak. Dikasih dulu la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Karena ketika mabuk itu hilang akal. Hilang akal itu berarti nggak ngerti nanti rakaatnya berapa. Jangan-jangan dia nggak selesai rakaatnya, atau baca surat Al-Kafirun muter-muter terus. La aku dimata butuh wala antum terus gitu terus. Karena syaratnya harus sehat akal. Maka disitulah pentingnya kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi 2 hal ini yang ingin saya tekankan kepada jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita tingkatkan takwa. Takwa kita sudah sampai sejauh mana? Takwa kita naik turun Ustaz, wajar. Tapi apakah ketika turun kemudian kita langsung mengupdate lagi? Itu yang menjadi pertanyaan. Ketika turun ternyata kita seringnya malahan terus menerus futur, kalau bahasa Islamnya terus menerus dalam jurang kemaksiatan. Kalau sudah futur langsung cari obatnya. Kalau iman kita sedang turun langsung cari obatnya. Obatnya sudah sangat terkenal, sudah diresepkan oleh Opik. Obat hati ada 5 perkaranya. Langsung saja baca Quran, langsung saja melaksanakan sholat, zikir. Coba pernah nggak bapak-bapak ibu-ibu kita itu kayak nggak apa ya? Kita dalam melaksanakan kebaikan, dalam melaksanakan kewajiban Allah yang diperintahkan kepada kita kayak enteng saja. Tiba-tiba hati kita ketika ada saya pengen masjid. Ketika ada undangan taklim, saya pengen ngaji. Tapi ada kala saatnya ketika azan, sebentar nanggung kerja kita belum selesai. Sampai akhirnya komat, sampai akhirnya selesai, bahkan sampai sholat duhurnya 5 menit sebelum asar. Pernah bisa? Itulah nikmat Allah, karunia Allah berupa petunjuk itu seperti itu. Maka akan menjadi bencana yang besar kalau Allah itu tidak memperhatikan kita. Kalau Allah itu tidak memberikan teguran kepada kita, itu adalah bencana besar. Namanya istidraj. Bahasanya istidraj. Allah sengaja memberikan ujian berupa bentuk kesenangan ujiannya.
diberikan harta yang banyak, lahan pertaniannya panen terus, perdagangannya kemudian laris-manis, tapi nggak pernah ibadah, dan Allah membiarkan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita harus langsung istighfar. Wah, jangan-jangan ini semua adalah ujian memang dari Allah untuk mencoba. Kira-kira kalau dikasih nikmat bersyukur apa enggak? Ternyata kufur seringnya. Bentuk kufurnya manusia itu apa? Yang ini juga menjadi bagian perpecahan. Dalam surat Al-Insan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan khuliqa halu'a, yaitu suka mengeluh. Wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Ketika diberikan sebuah musibah, asyar jazu'a, dia ngeluh banget. Kok gini sih, kok nggak adil kayaknya. Tapi ketika diberikan nikmat, wa idza massahu khairu manu'a, dia pelit ketika diberikan nikmat. Pelit paling tidak ada dua, pelit kepada Allah dan pelit kepada manusia. Pelit kepada Allah adalah tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan sebagai bentuk syukur dari apa yang Allah berikan berupa rezeki. Yang kedua, pelit kepada manusia, tidak pernah mau berbagi atas apa yang Allah kasihkan kepada hamba tersebut. Jadi jangan pernah pelit kalau kita sudah mendapatkan kelapangan. Jangan pelit kepada Allah kalau sudah dapat nikmat, ya kita tambah semangat ibadahnya harusnya. Tapi seringnya kan kita lalai kalau dapat nikmat itu. Lalai. Kita ingat Allah pas kapan? Pas sempit. Pas gagal panen, pas dagangannya nggak laris, ya Allah, Mbok paringi panennya yang bagus, Mbok paringi perdagangan saya laris. Tapi kalau pas laris, pas panennya bagus, nggak pernah ya Allah lagi. Jadi gitu ya, jamaah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa kita perhatikan betul-betul. Kemudian kita boleh membuat resolusi di tahun 2023, tapi jangan sampai lepas dari urusan akhirat. Karena itu bagian dari perintah Allah. Hidup terencana itu bagian perintah Allah. Orang Islam kok hidupnya nggak terencana, berarti orang Islam yang malas-malasan. Kita harus punya target di tahun 2023, saya harus ngapain saja. Amal-amal kebaikan saja, apa saja yang harus saya lakukan. Kemarin saya belum mampu untuk sholat tahajud, tahun ini saya harus bisa tahajud paling tidak minimal 2 rakaat. Kalau belum sepertiga malam, ya kita awalkan setelah sholat isya. Kalau tadinya saya belum bisa khatam di tahun 2022, tahun 2023 saya harus bisa khatam Al-Quran. Itu adalah hidup orang yang beriman yang berencana. Terus kemudian yang selanjutnya adalah berpegang teguh kepada dari agama Allah, jangan mau dicerai-beraikan, selalu senantiasa ingat Allah. Kalau tercerai-berai, maka wadkuru nikmatallahi in kuntum a'daan. Ingatlah nikmat Allah. Nikmat Allah berupa Islam, nikmat Allah berupa iman. Kalau kamu sudah merasa benci pada sesama manusia, sama agama Muslim, saya benci kok, enggak lah. Sama Muslim itu dilarang untuk saling membenci. Kita itu adalah semuanya saudara. Harus ada alasan untuk tidak membenci sesama Muslim. Harus ada alasan untuk mencegah kebencian kepada sesama Muslim. Mudah dikatakan tapi susah untuk dilaksanakan. Apalagi yang namanya rezeki, pasti itu akan ada. Jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit hanya 2 poin dan 4 ayat. Ya mudah-mudahan itu menjadi apa yang dapat kita ambil kebaikannya dan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan kita dan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Nun wal qalami wa yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Arif Rahman Haji yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk tidak mundur, kami nganyang sedikit saja karena masih ada dua kegiatan. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita boleh menyimpulkan ada 2 poin ya, untuk menghadapi tahun 2023, Bapak dan Ibu, mari kita buat perencanaan. Perencanaannya jangan hanya untuk dunia saja, tetapi juga harus perencanaan untuk akhirat. Dan ini salah oke, boleh untuk beli Vario 160 cc, boleh, tapi jangan lupa juga untuk beramal. Kalau PCM, kalau PRM, kalau masjid di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita butuh bantuan, sebagian kita berikan ada di sana, sebagian lagi untuk memberi anak cucu, membeli Vario yang baru, boleh ya, imbang. Tuku rambak ibu pecel, dunia ini kesanda, akhiratnya yang kejagal gitu. Kemudian yang kedua, ini kita diingatkan menjelang tahun 2024, ini kadang-kala sudah anget-anget Bidowerno sak grupnya wis gegeran ya. Jangan sampai nanti boleh beda, pilihan juga boleh beda, tapi jangan sampai malah geger sama saudaranya sendiri. Akhirnya kon ngaji yang PCM terus ora maka ngaji no PRM yomu tung, jangan sampai. Oke, sekali lagi terima kasih Ustaz Haji, ilmu yang luar biasa sekali untuk kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu,